وإيمان الله به كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin para jamaah yang semoga senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, taufik serta kemudahan dalam segala urusan dunia dan juga akhiratnya. Amin. Alhamdulillah, kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk sama-sama hadir dan duduk dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah amalan yang sangat agung, yaitu talabul ilmi, mencari ilmu dengan cara kita berusaha untuk memahami isi kandungan Al-Qur'an, yaitu dengan mempelajari tafsir Al-Qur'an. Sudah siap ya? Sudah melakukan. Ya. Baik. Insyaallah kita langsung membaca satu ayat demi ayat, yang mana insyaallah setiap kita baca satu ayat langsung dijelaskan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Allah berfirman, Inna as-safa wal marwah. Para bapak sudah tidak asing ya dengan mendengar kata as-safa dan marwah. Ya. Apa itu safa dan marwah? As-safa dan marwah itu dua bukit yang dekat dengan Baitullah, tidak jauh. Dan as-safa wal marwah, di antara safa dan marwah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala antara keduanya syiar, di antara syiar-syiar agama Allah, khususnya ketika melaksanakan ibadah haji atau umrah, yaitu tawaf atau sa'i. Ya. Tawaf atau sa'i, atau istilah lebih khususnya adalah sa'yun. Sa'i itu berjalan, kan, tetapi karena di sana ada berjalan yang agak kencang di sana ya. Kenapa di sini dipersoalkan Inna as-safa wal marwata min sya'airillah?
bahwa antara Safa dan Marwah itu merupakan syiar Allah. Maksud syiar Allah itu adalah syiar agama Allah. Kata para ulama ahli balaghah itu ada dibuang di sana dalam rangka meringkas. Syiar Allah maksudnya syiar-syiar agama Allah. Nah, ini pentingnya belajar tafsir. Kalau seorang tidak belajar tafsir, bisa-bisa salah memahami ayat ini. Allah berfirman setelahnya, "Faman hajjal bait", barang siapa yang dia bermaksud menuju Baitullah dalam rangka haji, aw i'tamara atau umrah. Karena ada umrah, ada haji. Keduanya dibedakan baik itu dari segi terutama miqat zamani, waktu, dan juga amalan-amalannya, manasiknya. Namun di sini dikatakan barang siapa yang dia berhaji atau umrah, fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, maka tidak menjadi mengapa atau tidak masalah jika dia tawaf antara keduanya. Kayak saya katakan apa? Tawaf ya. Karena Allah pun di sini menggunakan kata tawaf, atau lebih dikenal oleh kita sa'i. Kalau tawaf kita lebih mengenalnya di mana? Muterin Ka'bah atau tawaf. Tapi ya sa'i juga disebut juga tawaf juga. Ya, namanya tawaf antara Safa dan Marwah gitu. Allah menyebutkan di sini barang siapa yang haji atau umrah, maka enggak mengapa dia tawaf antara Safa dan Marwah. Ini seakan-akan sebetulnya hukum tawaf atau hukum sa'i antara Safa dan Marwah itu apa sih? Wajib atau sunnah atau boleh-boleh saja? Kok di sini konteksnya mengatakan enggak apa-apa, kalau junah enggak apa-apa, seakan-akan ya ditinggalin juga nggak apa-apa, mau dilakukan juga nggak apa-apa. Padahal sa'i apa? Rukun, rukun, rukun aja, rukun umrah. Nggak bisa ditinggalin. Tapi kok nggak apa-apa di sini? Nah, salah-salah orang pintar kalau baca ayat ini. Oh, ternyata sa'i itu hukumnya sunnah. Karena Allah pun mengatakan di sini nggak apa-apa kalau mau sa'i, seakan-akan yang mau silakan, yang nggak mau juga nggak apa-apa. Benar nggak tuh? Salah. Salah. Sa'i itu adalah rukun haji dan umrah. Terus ayat ini kenapa mengatakan pada junaha alaihi ayat tawafa bihi? Ini penting belajar tafsir. Ayat itu kadang-kadang turun dengan sebab. Berarti ada sebab nuzulnya atau asbab nuzul. Sebab turunnya ayat ini. Ayat ini turun ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah orang-orang jahiliyah dulu juga kan sama, mereka haji, betul tidak? Orang musyrikin haji enggak? Haji. Tawaf enggak? Tawaf. Sama enggak? Enggak. Ya. Mereka ibadahnya di Baitul Haram, di Baitullah itu illa muka'aw wa tasbih. Ya, sambil tepuk tangan, telanjang, ya, mereka telanjang gitu, telanjang. Kok bisa? Iya, karena mereka nggak mau pakai baju yang dipakai seharian untuk berbuat maksiat gitu ya. Jadinya telanjang. Gimana itu pola pikir seperti apa itu? Tapi ada dilakuin oleh manusia loh itu. Itu manusia. Jadi kalau orang itu, kalau manusia itu tanpa dibimbing oleh wahyu, sukanya aneh-aneh. Kalau nggak berpegang dengan petunjuk, aneh-aneh lah yang keluarnya dia. Menurut dia mungkin masuk akal, begini begitu, tapi menjadi aneh ke sana. Gitu. Telanjang mereka itu. Wanita dan laki-laki. Ya. Telanjang, bayangin gimana itu? Asli nggak pakai apa-apa. Ya.
Makanya mereka tuh milih-milih waktu juga. Milih-milih waktu. Tapi ya ini udah keliru. Demikian juga mereka sa'i, Pak. Nah, di antara yang mereka lakukan ketika mereka sa'i, ya, di antara Safa dan Marwah itu ditaruh patung. Di antara Safa dan Marwah itu ditaruh patung. Nah, di mana mereka setiap lewat, mereka mengusap patung tersebut. Ya, ada namanya patungnya, kalau tidak salah, Nailah. Kemudian ada satu lagi. Dan setiap mereka lewat itu mengusap patung tersebut. Maka kaum muslimin pada saat itu merasa gak enak. Loh, kok sa'i ya? Padahal sa'i itu kan dulu perbuatan jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu dulu melakukan sa'i. Dikiranya ketika sudah masuk Islam, sa'i ini akan ditinggalkan. Tahu tidak? Akan ditinggalkan, dikiranya sudah masuk Islam nih. Karena sa'i itu adalah perkara jahiliyah dulu. Dan mereka setiap sa'i itu mengusap patung gitu. Karena mereka sa'i itu dipersembahkan untuk patung-patung. Sebagaimana tawaf, mereka dipersembahkan juga untuk patung-patung. Banyak patung-patung mereka itu. Baik. Nah, terjawab sudah kalau seperti ini. Maka ketika kaum muslimin merasa enggak enak, ketika mereka melakukan sa'i, dan itu merupakan ibadahnya orang-orang jahiliyah dulu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang dia hendak haji dan umrah, enggak apa-apa sa'i. Maksudnya, sa'ilah kalian tetap meskipun orang-orang jahiliyah dulu melakukan sa'i. Tetapi sa'i kalian hendaknya dipersembahkan untuk siapa? Allah, gitu. Jadi makanya ada kata-kata tidak apa-apa. Maksudnya nggak usah ngerasa gak enak gitu. Karena sa'i itu adalah merupakan syiar agama Allah meskipun dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Tapi lakukanlah niatnya beda. Kalau kaum muslimin untuk Allah, kalau jahiliyah dulu mungkin untuk patung-patung mereka. Dijawab sudah ya? Ya, kenapa ada kata-kata fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Itu. Ya, kalau dibaca terjemahnya bingung, Pak. Nah, nanti pas ada yang mau umrah, Ustaz saya baca kalau di Al-Qur'an itu kayaknya enggak apa-apa, kayaknya enggak umrah, enggak ini juga, enggak sa'i juga, ayatnya begini. Nah, sekarang paham Bapak. Ya. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Wa man tatawwa'a khairan. Maksudnya tatawwu' di sini kan amalan sunnah. Ini baru sunnah dalam perspektif fikih nih. Fikih apa fikih? Ya, kalau dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapat dosa. Tatawwu' itu namanya. Itu salat sunnah ba'diyah qabliyah itu nama tatawwu'an. Tatawwu'an itu adalah sukarela. Ya, mau melakukan monggo, enggak juga, jangan dipaksa. Itu namanya tatawwu'. Maka Allah mengatakan, "Faman tatawwa'a fahuwa khairul lah, wa man tatawwa'a khairan, fa innallaha syakirun alim." Barang siapa yang dia tatawwu' melakukan ibadah umrah atau haji padahal sudah tidak wajib bagi dia, maksudnya gitu. Ya, jadi para hadirin mungkin ada yang sudah umrahnya berkali-kali. Mau umrah lagi nih. Boleh enggak? Boleh, namanya itu tatawwu'. Sudah haji, mau haji lagi, boleh enggak? Boleh, namanya tatawu'an itu namanya. Sukarela. Enggak wajib. Tetapi Allah katakan fa innallaha syakirun alim. Tuh. Jadi Allah kalau diterjemahkan apa di sini? Fa innallaha syakirun alim. Allah akan mensyukuri. Allah akan mensyukuri. Gitu. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan al-umratu ilal umrati mukaffiratun bainahuma.
Aw lima baina umrah ke umrah selanjutnya itu akan menghapus dosa antara keduanya. Tahun kemarin umrah nih. Setelah umrah itu kan manusia nggak ada yang sempurna ya. Ya nggak, meskipun sudah jadi pak umrah atau pak haji tetap aja kan ngelakuin dosa kan. Iya, betul tidak? Kadang mata nggak dijaga kan, gitu ya. Ngelihat aurat, apalah banyak kita maksiat itu. Kalau mau disebutkan satu persatu, meskipun sudah jadi pak haji, sudah jadi pak umrah. Nah, kata Rasulullah, maka umrah kepada umrah berikutnya itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur, adapun haji yang mabrur, laisa lahu jazaa illal jannah. Tidak ada balasannya kecuali surga. Ya, kecuali surga. Baik. Jadi boleh. Berapa wajib haji dan umrah? Dalam seumur hidup satu kali wajib. Umrah wajib gak? Ya, diperselisihkan oleh para ulama, tapi yang mengatakan wajib kuat juga. Karena di sini disamakan antara haji dan umrah itu dibarengkan, seakan-akan hukumnya itu sama. Jadi umrah dan haji itu kalau mampu, tapi Pak ya, kalau mampu kan, kalau rukun Islam yang kelima itu dalam hadisnya man istata'a ilaihi sabila, yang mampu ke sana gitu. Kemampuan ini ada dua syaratnya. Mampu secara apa? Secara finansial dan mampu secara fisik. Secara finansial maksudnya apa? Kalau dulu punya unta, ya, punya kendaraan kalau dulu. Kalau sekarang punya tiket, punya ongkos, ya. Nggak mampu, oh ya berarti nggak wajib. Udah mampu, nggak melakukan, dosa. Apalagi sampai dia meninggal, sudah mampu dia, tapi tidak melakukan umrah atau haji, maka dia jatuhnya dosa dia. Kalau sudah mampu. Baik. Ya. Fa innallaha syakirun alim, maka Allah Subhanahu wa taala bersyukuri. Maksudnya apa ya di sini mensyukuri ya? Apa kata-kata syukur di sini? Syukur itu dikatakan yang namanya syukur adalah membalas sebuah kenikmatan atau kebaikan dengan pujian atau pengakuan. Loh, tapi Ustaz kok di sini Allah bersyukur? Memang Allah bersyukur kepada kita, emang kita udah berbuat baik sama Allah. Memang Allah perlu kebaikan. Nah, makanya di sini makna yang benar bahwasanya yang dimaksud Allah bersyukur, mensyukuri adalah Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita, ibadah kita dengan pujian. Dengan pujian. Jadi Allah akan memuji orang-orang yang mereka itu gemar melakukan ibadah padahal tidak wajib pada dia ibadah tersebut. Umrah lagi, haji lagi, tidak apa-apa. Allah senang. Allah akan banyak memuji dia. Allah akan memberikan pahala kepada dia, ditutup dengan alim, sifat Allah, nama Allah yang maha mengetahui. Artinya apa yang kita lakukan dari seluruh rangkaian ibadah, baik yang wajib atau yang sunnah, itu diketahui oleh Allah dan akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sempurna. Dengan balasan yang sempurna hadirin. Baik. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Innal ladzina yaktumuna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab minal bayyinati wal
أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini dalam sebuah ancaman bagi orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah telah turunkan dari penjelasan-penjelasan dan hidayah. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sedangkan atau padahal Allah telah menjelaskannya untuk manusia di dalam Al-Kitab. Maksudnya yang kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah di sini menyindir orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mereka menyembunyikan kebenaran. Kalau kita nggak boleh, Pak. Ciri Muslim itu harus berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Di antara yang paling menonjol perbedaan Muslim dengan Yahudi dan Nasrani adalah Muslim itu senantiasa menampakkan kebenaran, jujur, itu Muslim. Kalau Yahudi kan enggak. Yahudi tahu enggak? Di dalam kitab mereka itu ada kabar tentang Nabi Muhammad, tahu enggak? Tahu persis, benar-benar tahu sifat-sifatnya. Tahu mereka. Hukum-hukum yang ada dalam Taurat mereka tahu enggak? Tahu, membacanya. Terus kenapa mereka menyimpang? Apakah karena mereka bodoh? Bukan. Memang mereka menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran. Yahudi dan Nasrani tidak mau mengamalkan kebenaran. Ya. Makanya kebenaran itu adalah dhalatul mu'min. Kebenaran itu adalah dhalah, adalah barang temuan atau sesuatu yang hilang atau barang yang hilang dari seorang mukmin. Kapan dia menemukannya, dia wajib mengambilnya. Ya. Lihat Pak, ini pembeda antara kita orang yang beriman dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kebenaran itu apa? Yang kebenaran itu yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada Ustaz? Iya, jelas. Kebenaran standarnya jelas, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Islam juga sudah jelas. ABCD-nya sampai Z-nya sudah jelas. Bahkan hadis sahih dengan hadis dhaifnya bahkan palsunya pun sudah jelas juga, sudah dibedakan. Tapi kan kenyataannya enggak semudah itu, Pak ya. Banyak juga kok kaum muslimin yang masih mengamalkan hadis-hadis dhaif bahkan palsu. Sering banget tuh kita menemukan barang siapa yang melakukan ini istighfar 1000 kali misalkan. Ya bagus, istighfar bagus. Tapi menyandarkan hal tersebut kepada ajaran Rasulullah enggak mengajarkan seperti itu. Betul tidak? Ya. Nah, ada kalau barang siapa yang membaca ini, misalkan surat ini di malam ini sekian maka akan begini. Enggak ada ajarannya pun demikian. Ajaran suratnya ada. Perintah membacanya ada, tanpa terikat dengan waktu, tanpa terikat dengan bilangan. Ya sudah, amalkan seperti itu. Kalau dibuat menjadi aturan-aturan yang tidak ada ajarannya, Rasulullah tidak melakukannya, para sahabat tidak melakukannya, ini seperti membuat sebuah aturan yang baru di dalam agama, dan ini dibenci di dalam agama. Ya, jadi memang agama kita itu tinggal mengikuti, tinggal copy paste lah istilahnya. Ya. Karena Rasulullah ngajarinya sudah jelas, para sahabat juga sudah melakukannya sudah jelas, bahkan mereka itu sudah dikatakan oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an.
Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, balasannya surga. Maka yang lebih selamat sudah kita ngikutin aja, ngikutin petunjuk tersebut. Ya, karena jelas mereka sudah melakukan hal yang bermanfaat untuk akhirat mereka, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah meridhai mereka. Nah, kalau Yahudi Nasrani beda. Ya, bahkan sekarang kitab-kitab mereka juga berselisih ya. Mungkin yang di Indonesia sama yang di mana, mungkin kitabnya itu ajarannya sudah berbeda. Banyak persilihan sekali. Kenapa? Karena memang bukan dari sisi Allah. Allah berfirman tentang Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa kalian tidak mentadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah. Andaikan Al-Quran itu dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Pasti kalian akan mendapatkan perselisihan yang begitu banyak dalam Al-Quran. Ayat ini bertentangan dengan ini, ayat ini enggak nyambung dengan ini. Tapi enggak kita dapatkan hal tersebut di dalam Al-Quran, menandakan bahwasanya Al-Quran dari siapa? Allah. Adapun di dalam kitab-kitab yang ada sekarang itu yang mengklaim itu adalah Injil, itu adalah Taurat, padahal kita kita beriman dengan Injil, beriman dengan Taurat, tapi kita tidak beriman kalau Injil dan Taurat sekarang adalah Injil dan Taurat yang asli. Itu sudah diubah oleh mereka. Ya, baik. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi bil kitab. Setelah Allah jelaskan bagi manusia dalam kitab tadi itu. Apa balasan mereka itu? Ulaika yal'anuhumullah. Maka mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Ya, dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena mereka melakukan sebuah kejahatan. Kejahatan dalam beragama. Apa itu? Mengubah-ubah yang formatnya sudah jelas. Mengubah. Yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka katakan ini begini, ini begitu. Padahal mereka itu mengubah-ubah kitab Allah Subhanahu wa taala, mengubah-ubah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sangat dibenci sekali. Bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yal'anuhumul la'inun, dan akan dilaknat oleh siapapun yang melaknat. Di antara yang melaknat siapa? Malaikat dan orang-orang yang beriman. Jadi orang yang dia tidak bertanggung jawab terhadap Al-Qur'an, ya, bahkan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ancamannya juga. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar, kata Rasulullah. Barang siapa yang dia berdusta dengan sengaja atas namaku, maksudnya Rasulullah bersabda hadis riwayat begini, padahal enggak ada. Setelah dicari di kitab-kitab hadis enggak ada tuh hadis tersebut, palsu. Hati-hati. Kata Rasulullah, maka siapkanlah tempat duduk dia di dalam neraka. Bahaya, Pak. Ya, ini format langit malah diubah oleh format manusia. Yang mana manusia itu adalah makhluk yang lemah. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab, telah menurunkan ajaran itu dengan sempurna. Dengan sempurna diubah, maka ini akan mendatangkan laknat. Ya, akan mendatangkan laknat. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Baik. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu wa ana at-tawwabur rahim. Ya. Orang yang sudah dilaknat, bisa nggak dia berubah menjadi baik? Bisa. Mungkin nggak Allah menerima tobatnya? Mungkin. Oh Pak, alhamdulillah. Ini kabar gembira sebetulnya bagi kita. Yahudi Nasrani saja yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah seburuk-buruk manusia, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka tobat, mereka berbenah diri, aslahu
wa bayyanu, dan menjelaskan kesalahan mereka supaya tidak diikuti lagi oleh manusia, faulaika atubu alaihim, aku akan menerima tobat mereka, kata Allah. Itu Yahudi dan Nasrani. Apalagi tobatnya seorang mukmin yang ragu untuk tobat. Yahudi Nasrani saja, misal hari ini Yahudi membantai ya saudara kita di Palestina, andaikan ada di antara mereka yang bertobat kepada Allah, akan diterima nggak tobatnya oleh Allah? Diterima, sekejam apapun dulu. Toh dulu juga kaum musyrikin, Khalid bin Walid, iya enggak? Abu Sufyan, istrinya Hindun, itu kan mereka orang-orang yang istilahnya itu gembongnya, ya. Tetapi ketika masuk Islam, menjadi orang-orang yang harum namanya di dalam agama Islam, menunjukkan Islam itu tidak mengungkit masa lalu. Islam itu tidak mengungkit masa lalu. Islam itu fokus kepada masa depan, perbaikan supaya dia istiqomah. Jangan mengungkit masa lalu, gak enak mengungkit masa lalu itu. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kecuali orang-orang yang bertobat, maksudnya orang-orang yang tadi tuh Yahudi dan Nasrani yang sudah mengubah Alkitab, sudah melakukan kejahatan-kejahatan dalam agama, kalau mereka bertobat kepada Allah dengan taubat yang benar, memenuhi syaratnya, siapa yang bisa menyebutkan salah satu syarat taubat? Satu, menyesal, Pak, menyesal. Kalau ngelakuin dosa tapi belum lahir rasa penyesalan, belum tobat itu. Nyesel, harus ada nyesel. Menyesal itu lahir dari mana? Dari hati kan? Ya, nggak bisa dipaksa. Menyesal. Yang kedua, boleh, ya. Berjanji, bertekad tidak akan mengulangi dosa tersebut kembali. Yang ketiga, tadi meninggalkan dosa tersebut. Jangan bertekad, berjanji nggak bakalan mengulanginya lagi, tetap tapi masih ditongkrongin, ya, tapi ditongkrongin gitu, nggak bisa. Tinggalin. Kalau pekerjaannya dia menghasilkan uang haram, maka dia harus resign dari pekerjaannya. Nggak bisa, ya. Ada yang disebutkan oleh para ulama juga, di antaranya dia harus mencari lingkungan yang baik. Itu semuanya karena ada dalam sebuah kisah kan, laki-laki yang membunuh berapa? 99 orang. Kemudian dia datang kepada seorang dan mengatakan, aku ingin bertobat. Apa dosamu? Aku telah membunuh 99 orang. Bisa diterima nggak tobatku? Hah? Nggak bisa lah. Akhirnya digenapkan, dia sendiri yang dibunuh. Akhirnya menjadi 100 orang dia bunuh. Tapi karena dia memang syarat tobat yang pertamanya masih ada, menyesal, dia masih bertanya lagi, pengen tobat. Baru nanya kepada orang yang alim, yang berilmu beneran gitu. Ketika ditanya, apakah ada pintu tobat bagi saya? Oh, jelas. Allah tidak akan menutup pintu tobat ya selama matahari belum terbit dari barat atau sebelum engkau meninggal. Akhirnya diperintahkanlah untuk pergi, meninggalkan tempat yang buruk itu menuju tempat yang baik. Meskipun pada akhirnya di tengah-tengah dia disambut oleh malakul maut nyawanya. Ya enggak? Sampai-sampai dua malaikat yang datang, malaikat yang akan menyiksa dia, malaikat yang akan membawa dia ke surga, memberikan rahmat. Di sana tuh berdebat dua malaikat. Allah mengutus satu malaikat. Akhirnya diputuskannya dengan cara apa? Ukur saja tanahnya. Orang ini lebih dekat ke sana atau ke sono. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan Allah kemudian memendekkan jarak bumi ke tempat dia yang baik. Akhirnya dibawalah oleh malaikat rahmat. Tobat, Pak, keutamaan tobat itu. Padahal itu dia belum beramal apa-apa. Maksudnya dia ya.
cukuplah kita satu kesalahan kita, satu dosa kita, manakala kita menganggap kita tidak perlu taubat. Itu udah jadi taubat dosa bagi kita ya. Bertobatlah dari apa? Bertobatlah dari dosa Anda yang menganggap Anda tidak berdosa. Taubat dari dosa kita yang menganggap kita tidak berdosa. Wabayyanu, dan menjelaskan. Iya, menjelaskan di sini. Menjelaskan apa? Ya, menjelaskan hakikat kebenaran. Kalau dia dulu menyesatkan banyak orang, maka dia harus mengatakan aku telah bertaubat. Aku telah bertaubat, tidak boleh diikuti ajaranku. Kalau misalkan dia pernah menggibah orang, membicarakan orang, cara bertobatnya gimana? Saya pernah membicarakan keburukan orang ini di tempat ini. Hari ini saya sebutkan kebaikan-kebaikan dia di tempat itu juga. Itu cara bertaubatnya. Wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Mereka itulah yang Allah kata Allah, aku akan menerima taubat mereka. Wa ana tawwabur rahim, kata Allah, dan aku adalah tawwab. Tawwab itu hiperbola, bentuknya tawwab. Ya, pakai tasydid tawwab adalah zat yang maha penerima taubat, ar-rahim, lagi maha penyayang. Sehingga jangan ragu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada dulu. Lanjutkan ya. Sebarang ayat. Nah, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaik alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sungguhnya orang-orang yang kafir, orang kafir, tetapi setelahnya ada kalimat wa matu wa hum kuffar. Mereka mati dalam keadaan kafir tersebut. Jadi bukan orang kafir secara mutlak gitu. Enggak. Orang kafir itu akan diputus rahmatnya oleh Allah Ta'ala itu kapan? Ketika matinya dalam keadaan kafir. Tapi kalau orang sempat mengalami kekufuran terus dia muslim, masuk Islam, ya akan dihapus dosa-dosanya. Bahkan dengan Islam tersebut, bahkan dia langsung kembali lagi, ya nol dosanya. Seperti itu, Pak. Apa balasan bagi orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran? Balasannya adalah, ancamannya adalah ulaika alaihim laknatullah. Bagi mereka adalah laknat Allah. Apa itu laknat, Pak? Apa itu laknat? Kita sering dengar terlaknat. Ya. Semoga dilaknat oleh Allah. Maksudnya apa laknat itu? Nah, kan? Nah, maaf juga. Al-laknatu at-tardu minar rahmah. Dibuang, dihempaskan dari rahmat. Itu namanya laknat. Dijauhkan dari rahmat. Bayangin, rahmat Allah itu, Allah mengatakan doa, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu, sampai hewan di dalam tanah sekecil apapun mendapatkan rahmat Allah. Betul? Sampai ikan sekecil apapun
yang menempel pada batu karang di dasar lautan dapat rahmat Allah, betul? Bayangin, hewan kecil dapat rahmat Allah. Ini orang dilaknat oleh Allah, tidak mendapatkan apa, rugi besar orang tersebut. Marah. Bahkan di sini dalam ayat dikatakan, dan Allah yang mengatakan, ulaika alaihim la'natullah. Maksudnya Allah mengatakan kamu akan dijauhkan dari rahmat Aku. Allah sendiri yang mengatakan. Jadi Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya orang kafir yang mati dalam kafiran itu tidak akan mendapatkan rahmat belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga akan mendapatkan laknatnya malaikat, laknatnya manusia seluruhnya. Nanti di hari kiamat malaikat akan mengatakan, ya Allah jauhkan dari rahmat-Mu ya Allah, jangan kasih belas kasihan dia ya Allah. Bayangin, mungkin kalau di dunia misalkan ya ada salah seorang anggota keluarga, dia bersalah atau dia melakukan kriminal atau melakukan maksiat zina misalkan, sehingga dia dirajam. Kira-kira kalau ketika dia dirajam, kira-kira ayahnya misalkan atau ibunya atau saudaranya merasa kasihan nggak sama dia? Pasti ya, ada kan? Ya, pasti ada lah rasa kasihan begitu. Pak Hakim jangan disitu begitu ya. Ya, salah-salahnya anggota keluarga pasti dikasihani sama keluarganya, tapi itu nggak berlaku lagi di akhirat. Jadi mau minta belas kasihan siapapun, malaikat ternyata melaknat dia, ya Allah jauhkan dari ya Allah, jangan dikasihani ya Allah. Manusia sebelumnya mengatakan, ya Allah laknat dia ya Allah, jauhkan dari rahmat-Mu ya Allah. Bayangin, celaka dia. Itu orang kafir. Makanya Allah menegaskan kembali khalidina fiha dalam ayat setelahnya, kita akan baca insyaallah. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab. Maka karena mereka dilaknat, tidak diberikan belas kasih sedikit pun, maka efek dari hal tersebut, dari laknat tersebut, khalidina fiha, artinya kekal di dalam neraka. Jadi kenapa sih orang kafir itu kok nggak keluar dari neraka sampai kapan? Nggak ada waktunya, nggak ada lagi ujungnya. Udah, orang kafir mati dalam kafiran masuk neraka, udah nggak ada ujungnya lagi. Soalnya nggak bakal ada kematian lagi pak, nggak bakal ada kehidupan lagi di dunia lagi, nggak ada, udah kekal selama-lamanya. Ngeri, bayangin. Kalau seseorang kan kalau di dunia kadang-kadang begini, orang misalkan ditimpa sakit selama 20 tahun, kan ada matinya ya. Bahkan ada orang mungkin pengen cepat mati karena pengen terbebas dari. Tapi kalau di akhirat orang kafir sudah masuk neraka, sudah nggak ada lagi ujungnya. Gimana itu? Gimana? Makanya nikmat Islam itu adalah nikmat karunia yang sangat agung. Karena dengan modal Islam, sebelum apapun orang, bahkan kalau orang masuk neraka, pasti dia akan keluar dari neraka. Itu Islam, itu Muslim, pasti. Orang mati dalam keadaan Islam, mau dia mati dalam keadaan mabuk, judi, zina, dan dia Allah hukum dengan neraka, pasti dia suatu saat akan keluar dari neraka. Itu. Tapi tidak untuk orang kafir. Diringankan nggak Ustaz? Diringankan nggak? Ya, mereka kekal. Diringankan nggak? Enggak. Kenapa enggak? Ya Allah nggak bakalan dikasih rahmat, sedikit pun nggak bakalan. Makanya nggak diringankan. Ya, diturunkan gitu ya, misalkan kadar panasnya neraka, enggak. Sehari ada libur, sisa neraka enggak ada. Bahkan mereka berdoa, yukhaffif anna yawman minal adzab. Hei Malik, mintalah kepada Allah ringankan bagi kami sehari saja di neraka ini dan disiksa Malik, jangan. Enggak, ternyata enggak dapat keringanan. Kalau di dunia ada ya,
Ya kalau orang berhukuman apa namanya itu? Hah? Komisi, remisi, apalah itu, ada keringanan. Akhirat nggak ada, udah masuk neraka udah lagi. Ya. Sehari sedetik nggak bakalan ada. La ilaha illallah. Ya. Wala hum yuntarun. Sudah gitu nggak ditunda. Orangnya maksudnya ditunda. Orang kafir mati dia dalam kekafiran mati. Baru masuk dia mati dicabut malakul maut, dia langsung merasakan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya langsung dibawa, langsung bau busuk, ya kan dalam hadis. Kemudian langsung dihempaskan dari langit itu, nggak diterima oleh langit. Kemudian disiksa, dibukakan pintu neraka, disiksa terus sampai hari kiamat. Hari kiamat dekat terus, gak ada ujungnya. Enggak. Tapi kalau mukmin, seorang mukmin, ya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya. Makanya kita itu harus bersyukur menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim itu. Bersyukur sekali. Cara mensyukurinya itu ya kita dengan rajin ibadah. Ya, dengan rajin ibadah. Karena dengan ibadah tersebut kita punya modal diterima oleh Allah ibadahnya. Karena Allah tidak akan menerima ibadah seseorang kecuali kalau dilakukan di atas agama Islam. Ya, itu. Mudah-mudahan menjadi pengingat lagi bagi kita tentang nikmat Islam yang besar ini. Wallahu a'lam. Itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.